Lanjut, jadi kalau ngomong penyelesaian sengketa nanti kalian jumpai ada adjudikasi dan non adjudikasi. Kalau harus kalian ingat, adjudikasi ini proses penyelesaian sengketa yang tahapannya prosesnya seperti di pengadilan. Ada proses pendaftaran, salah penanganan gugatan, ada proses, ada ruangan sidang, ada hakimnya, ada apa? Di pengadilan ya, pengadilan negeri maksudnya. Kalau non adjudikasi ini lebih sederhana lah ya, lebih nggak rumit ya. Nah, adjudikasinya ada litigasi dan litigasi dalam pengadilan, non litigasi di luar pengadilan. Nah, non litigasi arbitrase, oke? Kemudian kalau non adjudikasi banyak nih, negosiasi, mediasi, konsiliasi, konsultasi, musyawarah mufakat, pengadilan adat, semua ada di sini ya. Jadi prosesnya lebih sederhana. Oke? Kemana nih? Ini dia arbitrase, karena kita hukum acara arbitrase, ya. Arbitrase itu udah paham. Ada yang belum apa? Cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian. Harus ada perjanjiannya yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Jadi dasar arbitrase itu adalah perjanjian arbitrase. Ya, perjanjiannya harus tertulis. Ingat, ini kata undang-undang 30. Jadi arbitrase itu tahun 1999 ya, kita baru ada undang-undangnya. Sebelumnya kita mengacu kepada HRNPG. Nah, inilah kait dengan kita pengadilan sengketa, terutama mengenai arbitrase. Di dalam berbisnis itu orang menjaga hubungan nama baik, ya. Misalnya kita mau jual beli apa, jual beli mobil, kita akan jaga nama baik kita karena memang supaya orang itu terus datang untuk berbisnis dengan kita, ya. Oke. Nah, kalian harus ingat, nanti jadi pengacara juga, sebenarnya kita jadi pengusaha juga. Jadi yang cukup mana? Masuk. Nah, memang di awal-awalnya mungkin belum ini ya, belum. Ya istilahnya kita ini ada misalnya di mata pertama itu masih biasa-biasa ya kan, mata kedua. Tapi terus harus diperbaiki. Ya mungkin ya baru-baru belum ada perkara, belum bisa ini, belum bisa apa ya, belum bisa bertahan misalnya ya, tapi harus diperbaiki. Negosiasi ya, musyawarah mufakat, mediasi yang difasilitasi, ada penengahnya, konsiliasi, mengumpulkan ya kan, penilaian ahli. Oke? Ini mediasi, dan baca aja apa itu mediasi. Mediasi ini penting karena di semua yang namanya hukum acara, mengadili dan macam-macam ini pasti ada, ya. Karena secara filosofinya setiap perkara itu harus diupayakan dulu berdamai, ya, diupayakan berdamai. Oke ya. Ini nanti di hukum acara perdata ada perma nomor 1 2016. BPJS misalkan hak kesehatan kan, asuransi kesehatan itu hak, sengketa hak. Tapi kalau sengketa kepentingan itu antara perusahaan dengan serikat pekerja atau organisasi perusahaan dengan serikat pekerja, itu sengketa kepentingan. Sengketa kepentingan boleh diarbitrasikan di dinas tenaga kerja, ya. Tentu penggunaan arbitrase masih dibatasi, termasuk Indonesia masih membatasi penggunaan arbitrase di bidang perdagangan, hukum bisnis ya, atau hukum benda. Tadi kita ngomong perjanjian ya. Perjanjian itu kesepakatan para pihak, oke, dibuat secara tertulis. Nah ini dia yang sekalian ingat. Dia bisa dibuat sebelum timbul sengketa, ya. Pactum de complementum ataupun sesudah timbul sengketa atau kompromis. Jadi ada dua ya. Karena fokusnya juga sengketa,
Ini semua ngomong bagaimana cara menyelesaikan sengketa. Jadi advokat itu nanti ngomongnya bagaimana kita menyelesaikan permasalahan hukum, sengketa, perselisihan, pokoknya yang sakit-sakit kepala ya. Jadi advokat itu kalau nggak tahan nggak usah jadi advokat. Nah, tapi disitulah nilainya, ya. Dia mengalihkan permasalahan hukum dia kepada advokat. Nah, itu yang dinilai dengan honor ya, uang. Nah, jadi perjanjian pokok itu maksudnya kita mau beli hotel ini, nah, perjanjian pokoknya. Perjanjian tambahannya nanti kalau ada sengketa mengenai hotel ini sama yang punya lama, bagaimana menyelesaikannya? Itu biasanya diatur di pasal-pasal terakhir, kan ada kan? Apabila ada perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak selesai, maka akan diselesaikan melalui arbitrase. Ada itu di terakhir. Itu namanya klausulah. Nah, arbitrase itu ada dua, ya, ada dua, ada nasional, ada internasional. Apa yang dibilang? Jenisnya tahu apa ya? Ada jenisnya, ada nasional, ada internasional. Ada institusi, ada ad hoc. Kalau nasional berarti dia berada di wilayah Indonesia. Internasional dua ya. Kemudian institusi ada lembaganya, ada bentuk lembaganya, sudah dibuat lembaganya. Ya, kalau ad hoc itu sementara, ya, macam panitia, bisa acara bubar, ya kan? Jadi yang banyak sekarang institusi. Mengapa? Ini misalnya BANI, Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Ada Basarnas, Badan Arbitrase Syariah Nasional Indonesia. Ada BAPMI misalnya, Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia. Banyak, ya, yang institusi banyak. Tapi kalau ad hoc ini ketika ada perkara dia dibentuk. Nah, di setiap namanya yang menyelesaikan sengketa perwasitan apa, coba perhatikan, pasti sifatnya ganjil, jumlahnya ganjil, ya. Ini bahaya nih. Kalau saya bersengketa sama Sofian, dia pilih arbiternya si Ucok, tapi partainya sama, nah, ya kan? Kan kita takut juga dia berpihak ya kan? Maka kita punya hak untuk mengingkari dia, menolak, kami nggak mau. Alasannya apa? Karena dia satu bangsa, ya, ada hubungan darahnya, ada hubungan kekeluargaan. Persyaratan jadi arbiter ini di undang-undang juga. Cakap melakukan tindakan hukum, tidak berarti tidak gila, tidak luar pengakuan ya. Kemudian berumur paling rendah 35 tahun. Kalau advokat paling rendah berapa? 25 kan? Kalau arbiter 35. Ini kita nampaknya mau bertengkar ini, atau bertengkar kita selesaikanlah. Nah, kalau saya usulkan arbitrase, kata Muhammad, oke. Ini perjanjian jual beli kapal, ya kan, kapal laut. Nah, tapi para pihak memilih arbitrase di Singapura. Silakan buat gugatan, ajukan ke pengadilan, misalnya kan. Nah, kalau udah tahu, itu ada perjanjian arbitrase, nanti nggak ke pengadilan. Nah, berarti soalnya menjebak, ya kan. Ajukan ke pengadilan. Padahal di situ udah dibuat ada